Seharusnya seharusnya ada tema yang harus relevan untuk dibahas sebenarnya. Tapi karena permintaan dari kakak kita untuk membahas materi ini, sepertinya keberatan atau tidak ya, rekan-rekan sekalian? Eh, secara praktik mungkin saya tidak lebih sempurna dari rekan-rekan sekalian yang mungkin yang sudah berkeluarga. Mudah-mudahan di kesempatan ini kita bisa saling berbagi dan juga saling ya, mendapatkan ilmu dari apa yang kita eh, lakukan di real life atau di kehidupan nyata ya. Baik rekan-rekan sekalian, kesempatan ini saya akan sedikit sharing aja, sifatnya sharing terkait tentang Az-Zawaj Al-Islami As-Sa'id. Bagaimana membangun eh, hubungan hubungan antara suami dan istri dengan apa namanya kebahagiaan As-Sa'id, kebahagiaan. Kita kalau bicara tentang pernikahan itu memang sangat kompleks ya, sangat kompleks, sangat luas sekali, baik dari tinjauan hukum, tinjauan psikologi, tinjauan keilmuan yang lainnya. Jadi banyak sekali. Kalau bicara fikih, kalau bicara fikih itu nanti kita bertemu dengan yang namanya hukum nikah, kemudian nanti ada tolak, bagaimana terus juga memahami rujuk, ada khulu, ada li'an, ada ila, ada zihar, Kurang lagi uangnya aja bang. ada nafkah dan Barusan aja juga lumayan berangkat. banyak sekali pembahasan-pembahasan yang berkaitan tentang Tembak aja lah. eh, pernikahan dalam tinjauan fikih. Rekan-rekan sekalian, kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan pernikahan itu dari sisi pandangan agama, terutama di agama kita, agama Islam, bahwa pernikahan itu secara makna etimologisnya atau makna istilahnya itu akdun yuhillu likulli Orang minaz zawjaini al-istimta'. kocak banget Jadi emang. pernikahan itu sebenarnya merupakan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang dimana nikah itu akad yang dapat menghalalkan kedua belah pasangan seperti itu. Jadi sebenarnya ada akad atau ada ikatan yang dimana proses pernikahan tersebut dapat menghalalkan satu sama lain kedua belah pihak baik dari laki-laki dan juga perempuan seperti itu. Tentu kalau bicara pernikahan pasti banyak bicara tentang hikmah. Apa sih hikmah yang didapatkan dari suatu bentuk pernikahan itu? Mungkin kalau yang sudah menikah mungkin paham, mungkin bisa memahami lah ya hikmahnya. Tapi mungkin yang belum bagaimana untuk bisa memahami. Tapi saya coba bantu untuk menyampaikan dari apa yang saya pahami atau dari apa yang saya pelajari bahwa hikmah dari pernikahan itu sebenarnya banyak sekali, banyak. Sebagaimana dalam pandangan agama bahwa nikah itu al-ibqa'u ala an-nawi al-insani, bahwa pernikahan itu sebenarnya dapat melestarikan manusia dari perkembangannya. Dengan perkembangan tersebut, manusia dapat berkembang biak. Dari apa? Ya dari jalan pernikahan tersebut dengan jalan yang sah, jalan yang benar sesuai dengan ketentuan syariat agama kita, agama Islam. Kemudian juga hikmahnya itu hajatun kullu minaz zaujaini ila sahibihi. Kemudian juga karena manusia ini adalah manusia yang eh, sempurna ya di antara makhluk yang lain, maka ada kebutuhan biologis manusia. Tentunya suami istri, pasangan suami istri kepada pasangannya untuk menjaga apa namanya secara biologis, hubungan biologis. Kemudian juga ta'awanu kullu minaz zaujaini ala tarbiyatin nasli. Dan juga karena manusia dan juga makhluk yang lainnya itu kita harus bekerja sama untuk mendidik, kemudian juga menjaga turun temurun kita, keturunan kita atau kehidupan kita gitu. Dan yang berikutnya itu diantara hikmahnya juga tanzimu al-ilaqati baina ar-rajuli wal mar'ati. Dan juga
pernikahan juga dapat membangun bagaimana aturan-aturan dalam kekeluargaan atau dari hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan kerjasama yang baik dan solid. Ya, pembahasan ini saya pecah jadi 3 ya, rekan-rekan sekalian. Tidak terstruktur dengan baik, tapi pembahasannya secara tematis saja. Pertama, kesempatan hari ini saya coba akan bahas tentang tinjauan bagaimana kita bisa memilih pasangan kita. Nanti ada perspektif wanita, ada perspektif dari pria laki-laki. Manusia, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu dengan sangat sempurna ya rekan-rekan sekalian. Ada pendengaran kita, manusia dapat mendengar, manusia dapat berbicara, manusia dapat bersentuhan, manusia juga dapat mengontrol emosional. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala yang paling penting, Allah menciptakan hati, ya, dan akal. Bagaimana manusia dapat berpikir, bagaimana manusia dapat mengontrol emosionalnya itu dengan akal dan juga hatinya. Sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wa inna fi jasadi mudghah idza salahat salaha jasada kullu wa idza fasadat fasada jasada kullu. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hati itu pasti punya fungsinya. Kolbun hati. Makanya kenapa dalam hadis tersebut menyatakan bahwa hati itu sebenarnya bagian anggota tubuh yang sangat fungsional, sangat penting sekali. Tidak kalah pentingnya dengan yang lainnya, organ yang lainnya. Karena hati tersebut merupakan bagian, kalau dalam tinjauan agama, bagian yang sangat sempurna. Dikatakan dalam hadis tersebut, idza salahat salaha jasada kullu wa idza fasadat fasada jasada kullu. Kalau hatinya baik, maka organ yang lainnya itu juga akan baik. Kemudian kalau misalkan hatinya rusak, maka tentu bagian organ yang lainnya itu juga akan ikut rusak. Maka dalam perspektif agama, hati ini dapat mengontrol banyak hal, baik dari anggota tubuh kita atau pikiran kita dan lain sebagainya. Maka dalam tinjauan agama tadi, hati sangat berperan penting. Berkaitan tentang pernikahan atau berkaitan tentang kekeluargaan, ini sangat berkaitan ya, bahwa ketika manusia mencintai sesamanya atau dalam arti pasangannya, kalau laki-laki menyukai perempuan, kalau perempuan menyukai laki-laki, itu pasti didasari dengan hatinya. Maka sangat pas sekali kalau ada pembahasan hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Maksudnya tadi, hati itu berperan penting. Kalau hati baik, maka semua akan baik. Tapi kalau hatinya buruk, maka tentu semua akan jadi buruk. Jadi bagaimana manusia mengontrol hati dengan baik? Maka perlunya agama, kemudian perlunya ilmu. Ini harus berkaitannya antara agama dan ilmu. Makanya kalau manusia itu tidak beragama atau mungkin tidak paham agama, maka aturan mana yang mau akan diikuti? Seperti itu. Kemudian juga kalau misalkan hati atau hati dan juga peran hati dan juga pikiran atau akal itu saling bekerja sama. Bila hati berperan sebagai aspek penting dalam mengatur hal, akal juga berguna untuk membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang benar. Mana hal yang benar, mana hal yang tidak benar atau salah, seperti itu. Kembali lagi di pembahasan kita saat ini, bagaimana kita dapat memilih pasangan-pasangan kita dalam perspektif laki-laki kepada perempuan.
kaifa takhtar zaujatuk. Bagaimana kamu hendak memilih calon atau pasangan perempuan atau calon istrimu lah. Di sini dikatakan innal islama bitashri'ihi as-sami' wa nizamihi asyamil. Bahwa jelas sekali bahwa dalam ajaran Islam itu sangat mengatur banyak hal. Allah sangat, makanya kenapa dalam firman Allah Subhanahu wa taala inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi atau agama yang di sisi Allah itu adalah agama Islam. Karena Islam itu sudah sangat sempurna. Karena di dalam Islam itu sudah mengatur banyak hal, dari kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah diatur. Bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita masuk kamar mandi, bagaimana kita bangun tidur, bagaimana kita beraktivitas pagi, bahkan naik kendaraan ada aturannya, dan muamalah lainnya, interaksi sosial lainnya itu sudah diatur. Ini sangat sangat sempurna sekali. Atau di dalam ajaran Islam menjadi keuntungan kita sebagai seorang muslim untuk harusnya bisa mempelajari agama itu lebih mendalam atau mempelajari Islam itu secara kafah. Baik rekan-rekan sekalian, bagaimana memilih calon istri dalam perspektif laki-laki ya? Dalam menentukan pasangan calon istri kita, ini bagi untuk yang laki-laki, tentunya haruslah kita tahu terlebih dahulu. Ini bagi laki-laki, tentulah kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pernikahan kita itu apa sih? Tujuan pernikahan kita itu apa sih? Apakah tujuan pernikahan itu, kalau di sini dikatakan faminhum may yara annahu mut'atun wa syahwatun jasadiyatun fahasab. Jadi kalau misalkan pernikahan itu ternyata semata-mata hanya mendapatkan kenikmatan syahwat saja, ya. Kemudian juga pernikahan juga bisa wa minhum may yara annahu sabilul injabi wat tafakhuri bi kasrati al auladi. Mungkin juga karena keturunan. Jadi tadi bisa karena mungkin syahwat, manusia memiliki syahwat, kemudian bisa juga karena ingin memperkaya keturunan, memperbanyak keturunan. Wa minhum may yara annahu fursatul lisaytaratu wal qiyadatu wa basatun nufud. Bisa juga karena pernikahan ini dipandang sebagai kesempatan untuk menguasai saytaroh, menguasai atau al-qiyadah atau memimpin. Atau juga bisa wabastu an-nufudhi. Bisa juga untuk membangun, mewujudkan bentuk kewibawaan. Jadi jelas ya, kalau orang yang belum nikah sama orang yang sudah nikah itu pasti wibawanya beda atau karismanya itu beda gitu. Nah, ini menarik ya. Menarik. Secara zahir aja kita bisa lihat antara yang sudah menikah sama yang belum itu pasti karismanya beda. Kemudian wa minhum may yara annahu fursah lil ifafi an-nafsi wa takfiri sawadu al-mu'minin. Ada juga orang memandang bahwa pernikahan itu untuk menjaga kesucian diri, menjaga kesucian diri al-ifaf. Ada juga memandang untuk memperkaya tadi jumlah kaum muslimin. Jadi memperbanyak umat muslim gitu. Ada juga yang seperti itu. Wa minhum, kemudian wa minhum may yara annahu 'adatun tawarithuha lil abna'i 'alal aba'i. Ada juga memandang bahwa pernikahan itu tradisi, tradisi yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Barangkali pernikahan itu terwujud, salah satunya ada di antara tujuan-tujuan ini, tujuan-tujuan yang agung ini. Tentu tujuan-tujuan tadi haruslah disertai dengan ilmu dan juga agama. Karena kalau tanpa ilmu, tanpa agama, maka pernikahan itu sia-sia. Seperti bahtera yang sudah usang atau bahtera yang tidak layak untuk dikendarai. Tidak layak untuk dikendarai, tidak layak untuk ditunggangi. Perlunya keimanan, perlunya ilmu, perlunya agama,
Nah, itu ya. Jadi pastikan bahwa pernikahan ini haruslah didasari dengan niat yang positif, dengan niat yang baik. Meskipun dalam kajian fikih itu banyak aspek yang dibahas bahwa pernikahan bisa dikatakan haram karena hal tertentu, bisa dikatakan pernikahan itu wajib, bisa dikatakan pernikahan itu menjadi sunnah, ya itu banyak banyak pembahasan. Tetapi yang penting adalah ketika kita melangkah pada perkara ini, perkara pernikahan ini, hal pernikahan ini, tentulah harus disertai niat yang positif atau dengan niat yang baik. Jangan jangan sampai kita sebagai seorang muslim eh, memandang bahwa pernikahan itu buruk atau kita menikah kemudian ada niat yang jelek seperti ingin balas dendam atau niat-niat yang lain ingin menghancurkan suatu keluarga. Nah, nauzubillah, jangan sampai seperti itu ya. Tentu ini Islam mensyariatkan perkara agung ini, perkara pernikahan ini itu punya kaidah-kaidahnya, punya koridor-koridornya. Karena kalau pernikahan itu diwarnai misalkan diwarnai rasa saling memahami, toleransi, apa namanya, keilmuan, keimanan, tentu itu akan menguatkan kekeluargaan, akan menguatkan pernikahan itu. Dan itu tentu yang harus dibekali bagi seorang muslim ketika masuk ke jenjang pernikahan itu. Seperti itu. Makanya kenapa Islam sudah menetapkan bentuk-bentuk standar yang baik dan yang tepat bagaimana kita misalkan ingin mendapatkan istri yang mukminah, istri yang soleha, atau kalau dalam laki-laki, kalau dalam perempuan ingin mendapatkan suami yang soleh, mukmin, kemudian bisa membimbing keluarga dengan baik, ya seperti itu. Nah itu impian bagi semua orang ya, impian bagi semua orang. Nah kuncinya adalah perlunya keimanan, kemudian keilmuan, kemudian juga eh, sakinah, kesakinahan, dan kemawaddahan. Seperti itu ya. Kembali lagi bahwa dalam syariat Islam itu sudah dijelaskan sangat detail tadi ya terkait bagaimana memilih seorang calon istri. Sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tungkihu almar'a li arba'i lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fazfar bidatid din tarabat yadaka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait tentang bagaimana Islam memilih standar yang paling efektif, standar yang paling baik ketika misalkan seseorang ingin memilih tepat seorang istri yang mukminah, seorang istri yang salihah. Di antara sabda Nabi itu, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena malnya, karena hartanya, kemudian karena keturunannya, kemudian karena keelokannya atau kecantikannya, kemudian karena agamanya. Kemudian dilanjutkan dalam sabdanya, maka ambillah wanita yang agamanya baik, niscaya engkau akan beruntung. Jadi sebenarnya di sini ada wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tentunya seorang muslimah eh, hendaknya memfakihkan dirinya dalam agamanya. Jadi memfakihkan itu maksudnya memperdalam agamanya supaya nanti menjadi standar yang baik di mata agama Islam. Standar yang baik di mata agama Islam. Walaka an tattakhil ma'i anna alladhi ikhtara laka huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala fadhfar bi dzati din tarabat yadaka. Karena itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, ambillah wanita yang baik agamanya, niscaya akan beruntung. Nah, ini standar yang paling diprioritaskan daripada standar yang lainnya, baik dari hartanya, keturunannya, keelokannya. Maka agama itu menjadi best priority, menjadi
priority yang paling utama di antara yang lainnya. Nah, seperti itu. Rekan-rekan sekalian, bahwa apa namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kriteria ini tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga keselamatan agama sesama Muslim, baik dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Tapi tidak menepis juga bahwa laki-laki juga harus membimbing putrinya atau pasangannya dengan jalan yang benar. Maka perlunya adanya keserasian atau adanya visi dan misi bagaimana pernikahan itu dibangun. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian nih, barangkali yang sudah menikah ataupun yang belum, maka pastikan bahwa pernikahan itu merencanakan tahtid, kemudian tanzim, merencanakan bagaimana nanti ke depannya. Jadi tidak hanya sekedar halal-halal saja, tidak. Healing bareng-bareng, tidak hanya sekedar itu hal yang remeh. Tetapi yang harus diprioritaskan adalah bangun visi misi yang baik. Bangun visi misi yang baik, mau dibawa kemana arah tujuan hidup kita bersama ini. Apakah mengarah ke jalan surga Allah atau mungkin neraka Allah? Nauzubillah. Maka itu yang harus ditetapkan ketika misalkan kita masuk kepada jenjang pernikahan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara." Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, jika Nabi menceraikan engkau, artinya istri-istri Nabi, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Nabi dengan istri-istri yang lebih baik darimu. Baik dari kepatuhannya, keimanannya, kemudian ketaatannya, kemudian taubatnya, kemudian konsistensi ibadahnya, kemudian juga yang rajin berpuasa, rajin ibadah, dan mungkin yang thayyibati wa abkara, yang janda ataupun yang tidak janda atau yang perawan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan fa akhbaru al-haqqu jalla wa ala fi tilkal ayah an a'dhami sifatiz zaujah al-mu'minah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana ayat ini bercerita tentang keagungan sifat-sifat seorang istri-istri yang mukminah. Wa ma a'zamu tilka sifat idza kana al-haqqu jalla wa ala huwa alladhi ikhtaraha. Dan ini sifat-sifat yang tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri. Jadi itulah kriteria yang mungkin menjadi standar seseorang ketika memilih calon istri ya. Ini bagi laki-laki. Walidzalika kana al-asas al-awwal li ikhtiyari az-zawja as-salihah wa ad-din. Jadi konteks kenapa dalam sabda tadi, dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fazfar bidzatid din tarabat idak. Jadi tadi best priority-nya itu ya agamanya. Kalau agamanya bagus, itu sangat diprioritaskan. Tidak peduli bagaimana hartanya, keturunannya, atau keelokannya. Tapi yang paling diprioritaskan adalah keagamaannya. Nah tadi hadid hadfaka minaz zawaji. Tentukan, rencanakan bagaimana tujuan pernikahanmu nanti. Visi misinya, bagaimana rencananya apa dalam jangka waktu sekian atau jangka waktu yang jangka waktu pendek atau jangka waktu panjangnya itu seperti apa. Nah, ini yang akan menjadi pegangan kita ketika kita ingin melangkah ke jenjang pernikahan. Lanjut kembali. Di sini yang pertama ad-din. Fa'awwalu sifatu min sifati az-zawjah as-salihah. Di antara sifat yang ada pada seorang istri yang salihah, seorang mukminah, itu adalah ad-din, yakni agamanya. Antakuna zata dinin. Sifat agama ini tentu seorang istri atau seorang wanita yang salihah, tentulah dia harus memiliki agama yang baik.
Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum." Ini komparasi Allah Subhanahu wa taala mengkomparasikan bagaimana antara seorang muslimah sama seorang musyrikah, orang yang tidak beriman. Ini sangat beda, sangat beda. Kemudian dalam firman yang lain, wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Artinya adalah wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik juga. Nah, jadi sangat ini ya, sudah ditentukan gitu, serasi lah. Jadi baik untuk yang baik, baik intinya saling berkait saling melengkapi, baik untuk yang baik. Kemudian dalam firman yang lain, fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Yang artinya adalah sebab itulah wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, qanitat, dan juga memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, lil ghaibi bima hafizallah. Selagi suaminya tidak ada, karena Allah lah yang memelihara kita semua, memelihara mereka. Nah, ini rekan-rekan sekalian, sangat panjang ya pembahasannya, tapi sepertinya sudah mau masuk maghrib. Dicukupkan dulu atau bagaimana nih? Sudah azan kayaknya. Iya. Oke, 5 menit lagi aja kali ya. Mungkin di beberapa zona waktu yang lain sudah azan kali ya. Iya, tadi di kolom chat ada yang bertanya, ini nanti tanyanya di grup apa gimana, Kak? Tanya apa ya? Oh iya, tanya jawab ya. Sudah azan, sudah beberapa waktu di azan. Mungkin dilanjutkan lagi kira-kira di waktu yang lain ya, di kesempatan lain kali ya, Kak ya. Iya, besok mungkin bisa dilanjutkan lagi, Kak. Oke, mungkin sampai sini dulu. Barangkali teman-teman rekan-rekan sekalian sudah buka puasa, sudah bersiap untuk sholat maghrib juga. Kita cukupkan nanti terkait tentang adin atau agama di pertemuan berikutnya insya Allah. Terima kasih semuanya atas kehadiran dan kesempatannya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang sangat bermanfaat, kemudian membawa keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berbuka teman-teman sekalian.